Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ibu Winda di sini, masih dengan materi persamaan garis lurus, di mana pertemuan ketiga kita akan membahas tentang bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1. Sebelum mempelajari tentang bentuk dari persamaan garis lurus, kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang hubungan antara garis. Artinya di sini adalah ketika dua buah garis memiliki hubungan. Nah, yang pertama, hubungan yang saling sejajar. Artinya di sini kedua garis tidak akan pernah saling berpotongan. Bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, jika dibuat perpanjangan dari kedua garis ini, kedua garis tidak akan pernah berpotongan. Yang kedua, saling berpotongan. Kedua buah garis membentuk perpotongan, kira-kira bentuknya seperti pada gambar ini. Nah, yang ketiga yaitu adalah saling tegak lurus. Nah, berpotongan dan membentuk 90 derajat. Artinya di sini garis yang saling tegak lurus, mereka berpotongan dan membentuk sudut seperti ini, 90 derajat. Hubungan ini dapat dilihat dari hubungan antar gradien dengan aturan sebagai berikut. Di sini ada dua buah aturan. Jika garis saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Artinya, gradien pada persamaan garis lurus yang pertama sama besarnya dengan gradien dari persamaan garis lurus yang kedua. Nah, aturan yang kedua, jika garis saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Artinya di sini, gradien pada persamaan garis lurus yang pertama dikalikan dengan gradien pada persamaan garis lurus yang kedua sama dengan negatif 1. Untuk lebih jelasnya, Ibu masukkan ke dalam tabel. Nah, ketika persamaan garis lurus diketahui melalui satu buah titik, maka di sini M-nya sama dengan koefisien X pada persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Dengan syarat tadi, Y-nya memiliki koefisien 1. Nah, untuk bentuk persamaannya, gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, untuk persamaan garis lurus yang diketahui melalui dua buah titik, kita gunakan M-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Untuk bentuk persamaannya, kita gunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, hubungan antar gradiennya Ibu masukkan ke dalam tabel. Yang pertama, jika dua garis saling sejajar, M1 sama dengan M2. Jika dua buah garis saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0, negatif 2 dan gradiennya adalah 3/4. Nah, kita buat diketahui titik garisnya adalah 0, negatif 2. Maka itu kita buatkan 0, negatif 2 itu adalah X1 dan Y1-nya. Nah, selanjutnya M-nya atau gradiennya itu adalah 3/4. Lanjut ditanya, apakah yang ditanya? Persamaan garis. Nah, untuk menjawab persamaan garisnya, kita gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Karena apa tadi? Satu titik yang diketahui. Nah, kemudian kita masukkan Y1 dan X1-nya beserta M-nya juga. Jadi kita dapatkan Y dikurang negatif 2 sama dengan 3/4 dikali X dikurang 0. Nah, kita dapatkan negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi Y tambah 2 sama dengan X dikurang 0 berapa? X. Jadi langsung saja
3/4 X. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 4 agar lebih sederhana. Bentuk 3/4 X-nya lebih sederhana. Jadi, didapatkan 4Y tambah 8 sama dengan 3X. Kemudian kita pindah ruaskan yang 3X di sini menjadi negatif 3X ditambah 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga persamaan garisnya adalah negatif 3X ditambah 4Y tambah 8 sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan 2X ditambah 3 dan melalui titik 0,2. Untuk contoh soal yang kedua, kita buatkan diketahuinya terlebih dahulu. Pertama-tama yang diketahui adalah persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X ditambah 3. Dan persamaan 1 tegak lurus dengan persamaan 2. Selanjutnya, X2, Y2 atau titik yang dilalui oleh persamaan yang kedua itu adalah 0,2. Selanjutnya ditanyanya apa? Persamaan yang keduanya adalah, nah untuk membuatkan persamaan yang kedua kita jawab, kita harus mengetahui gradien dari persamaan yang kedua terlebih dahulu melalui hubungan dengan persamaan yang pertama. Nah, kita buatkan persamaan satunya, Y sama dengan 2X ditambah 3. Kita lihat di sini bentuk dari persamaan 1 sudah menyerupai dari bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Jadi bisa langsung kita ketahui M-nya adalah 2, berarti M1 sama dengan 2. Nah, kemudian garis saling tegak lurus. Sesuai dengan aturannya, garis yang saling tegak lurus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita masukkan M1-nya yang bernilai 2 ini. Nah, 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga kita pindah ruaskan 2-nya menjadi M2 sama dengan negatif setengah. Nah, lanjut. Kita sudah bisa membentuk persamaan yang kedua dengan rumus Y dikurang Y2 sama dengan M2 dikali X dikurang X2. Sehingga kita masukkan yang diketahui dan yang sudah kita cari tadi. Nah, kita dapatkan Y dikurang 2 sama dengan negatif setengah dikali X dikurang 0. Kita sederhanakan yang dalam kurung. Jadi kita dapatkan lagi Y dikurang 2 sama dengan negatif setengah X. Nah, masing-masing ruas kita kalikan dengan 2. Jadi, Y dikali 2 sama dengan 2Y. Negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Dan negatif setengah X dikali 2 hasilnya adalah negatif X. Sehingga kita dapatkan 2Y dikurang 4X sama dengan negatif X. Nah, untuk lebih sederhana lagi bentuknya, kita pindah ruaskan negatif X-nya menjadi X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Sekian contoh soal untuk pertemuan yang ketiga. Silahkan lanjutkan pengerjaan lembar masalah bersama kelompoknya dan jangan lupa kumpulkan hari ini. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.